Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, saya yakin kabar Bapak Ibu sekarang sangat luar biasa. Apalagi kita udah mendekati penghujung tahun, di mana identik dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Nah, di awal bulan Desember ini, sebelum kita dalam bulan ini benar-benar menghayati perayaan kehadiran Kristus, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, alangkah baiknya kita bersatu terlebih dahulu untuk mendengarkan sedikit renungan dan mendengarkan sedikit berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Ya Tuhan, ya Allah Bapakku yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjagai kami, melindungi kami hingga kami dapat tiba bertemu dengan bulan yang sangat kami nanti-nantikan, yaitu bulan kelahiran-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga akan sedikit mendengarkan renungan. Kiranya Tuhan berkati agar renungan yang kami terima dapat membantu iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau, dan dapat kami gunakan sebagai bekal kami untuk menjadi saksi atas kemuliaan dan kebesaran-Mu di atas muka bumi ini, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Nah, Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai 16. Mari saya bacakan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dunia, dan setiap orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur, yang gilang gembira. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah bertemu kembali di bulan Desember, bulan di mana liturgi gereja sudah menjadi liturgi Advent, dan kita perlahan-lahan menghayati, mendekati hari di mana Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kita ini lahir ke muka bumi. Pada tanggal 25 Desember kita merayakannya dengan sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian pasti juga ingat bahwa ketika Tuhan Yesus, Tuhan kita ini mengajar ke-12 muridnya, Ia pernah berpesan bahwa aku akan pulang ke rumah Bapakku dan menyiapkan rumah untuk kalian tinggali. Dan ketika semuanya telah siap, aku akan datang kembali untuk menjemput kalian. Perkataan Yesus ini, perkataan Tuhan Yesus Kristus ini dapat kita simak, dapat kita lihat kembali di dalam bacaan kita hari ini. Di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, Tuhan datang ke sini, Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan juga sebagai hakim yang adil. Dia datang kembali ke dunia, ke bumi, ke tempat kita tinggal ini, untuk memberikan upah dari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Apabila kehidupan kita bertumbuh di dalam iman, kita
kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan, kita menghayatinya, kita berbuat baik, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita meskipun kita disakiti. Tuhan sudah memberikan tempat yang terbaik bagi kita semua kalau kita seperti itu. Tapi kalau kita hidup sebagai umat Kristen, kita mengaku kita mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, kita mampu mengampuni orang-orang tersebut, pada akhirnya ketika kita mengalami perbuatan, kita mendapatkan perbuatan yang buruk, kita dicela oleh teman-teman kita, oleh orang-orang di sekitar kita, mungkin oleh anak saudara, mungkin oleh cucu, mungkin oleh orang tua kita sendiri, kita tidak bisa mengampuni mereka. Ya sama aja, kita nggak menerima upah yang baik yang kita terima. Kita nggak bisa masuk ke dalam kota yang dijanjikan Tuhan. Kita nggak bisa masuk ke dalam tempat yang diberikan oleh Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Kita hanya akan diam di luar pagar kota tersebut, di luar pagar tempat itu. Kita nggak bisa masuk. Karena apa? Karena kita meskipun mengaku mengasihi, tapi ternyata di sisi lain kita melakukan dusta. Ibaratnya kalau mungkin orang lebih kenalnya adalah munafik. Isa bilang aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, tapi kenyataannya adalah ketika di belakang orang tersebut kita menjelek-jelekan dia, kita membongkar setiap keburukannya. Nah itu yang saat ini sangat menjadi perhatian khusus sebenarnya oleh beberapa orang yang memang ingin agar umat Tuhan ini mendapat kerajaan surga, mendapat tempat dari kota atau dari sebuah tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus Kristus akan hadir kembali ke dunia. Karena ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa aku datang seperti pencuri, nggak akan ada yang tahu, dan aku akan pergi seperti pencuri. Nggak ada orang yang tahu. Bisa saja nih ketika kita selesai beraktivitas hari ini tiba-tiba Tuhan datang, kita nggak tahu itu loh. Atau mungkin ketika kita hendak pergi kemana, hendak pergi berlibur, atau mungkin kita hendak pergi ke tempat teman kita, tiba-tiba Tuhan datang, kita nggak tahu. Jadi mau kapan Tuhan datang, mau waktu apa Tuhan datang, entah itu waktu kita sakit, waktu kita sehat, waktu kita sedang berolahraga, beristirahat, maupun kita sedang bekerja, kita nggak tahu Tuhan itu datang atau enggak. Tiba-tiba udah ada jalan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah Tuhan itu senantiasa ada di dalam hati kita. Tuhan senantiasa membantu kita, mengingatkan kita untuk kita saling mengasihi. Setiap cobaan yang kita terima, setiap hinaan yang kita terima adalah bentuk dari penempaan yang Tuhan lakukan. Tuhan menempa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan menempa kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Tuhan nggak menuntut banyak pada kita. Oh kamu udah aku tebus nih, kamu harus setia, kamu harus mau melakukan apa yang diperintahkan, baik itu kamu ketika aku memerintahkan kamu untuk menghabisi orang itu, enggak. Ketika aku harus memerintahkan untuk berperang melawan iblis, oh enggak. Tuhan nggak meminta kita seperti itu. Yang Tuhan minta hanyalah satu, yaitu kita hidup penuh dengan kasih. Kita hidup harus selalu mengasihi. Meskipun yang kita terima, meskipun yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita bukan hal yang kita inginkan, bukan hal yang membuat kita bahagia, bukan hal yang mungkin bisa membuat kita mengasihi orang itu. Tapi Tuhan meminta kita, Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup saling mengasihi hingga waktu Tuhan datang kembali ke muka bumi ini untuk kedua kalinya, dan menjemput kita sebagai umatnya yang percaya untuk hidup bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah Dia sediakan. Selamat menghayati bulan Natal ini dan selamat melakukan aktivitas. Kiranya Tuhan memberkati setiap perziarahan yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, kami di bulan Natal ini, di
di nuansa Advent ini kami menyadari bahwa kami sebagai umat-Mu, kami masih belum bisa mengasihi seperti yang telah Engkau ajarkan. Kasih yang tidak menuntut balas. Ampuni kami Tuhan, karena kami masih belum bisa melakukan seperti itu. Tapi Tuhan, kami akan tetap terus berusaha agar kami dapat menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi. Pribadi yang benar-benar memberikan kasih yang 100%, tidak menuntut balas dengan apa yang kami berikan. Kiranya Tuhan tolong sertai kami, jagai kami dalam proses kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ini, pribadi yang semakin dekat dengan Engkau dan semakin serupa dan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk kesaksian di muka bumi ini dan membawa banyak orang kembali percaya kepada Engkau. Ya Tuhan, menjagai kami di dalam proses kami. Bila mana sebentar lagi kami akan beraktivitas kembali Tuhan, tolong jagai kami, lindungi kami, tolong sertai kami di setiap kami berpergian beraktivitas, hingga nanti kami dapat kembali bertemu dengan keluarga kami, kembali bertemu dengan Engkau. Ya Tuhan, doa yang jauh dari kata sempurna ini kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau menerima permintaan ampun kami ini dan doa kami yang kurang sempurna ini, dan mau menyempurnakan doa kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.